Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk adik siapa ya? Novia mungkin bisa memimpin berdoa. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih adik Novia karena sudah memimpin temannya untuk berdoa. Gimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah, sehat Ibu. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, alhamdulillah Sehat, Ibu. sehat ya. Dan kalian juga sudah terlihat sangat antusias gitu untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Apakah kalian sudah sarapan hari ini? Sudah, Saya Bu. sudah, Bu. Oke, sudah semua ya. Untuk adik Fahtiara, sarapannya apa? Saya sarapan nasi sama telur goreng, Bu. Oke, enak ya kelihatannya. Nah, untuk adik Novia mungkin sarapannya apa? Tadi Ibu bikin nasi goreng sama ayam goreng Ibu. Wah, pagi-pagi mamanya sudah bikin nasi goreng sama ayam goreng. Nah, yang terakhir untuk adik Jessica, sarapan apa hari ini? Sarapan gado-gado, Ibu. Oh, gado-gado. Oke, sekarang kalian lihat di partisipasi Zoom ini, apakah ada teman kalian yang belum join gitu ya, belum masuk, atau mungkin nggak masuk? Masuk semua, Ibu. Lengkap Bu. Lengkap? Lengkap Ibu. Oke, lengkap. Alhamdulillah. Berarti kalian dalam keadaan sehat dan juga siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Iya dong Bu. Nah, Iya, Bu. sebelum kita masuk ke materi, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ibu akan menampilkan ice breakingnya sebentar. Sudah terlihat? Sudah Ibu. Nah, jadi kalian simak dulu ice breakingnya, lalu kita akan melakukan ice breaking ini secara bersama-sama, oke? Iya Ibu. Gulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum ini. Gulung-gulung, digulung-gulung, apa-apa. Oke, kayaknya kalian sudah tahu ya ice breaking ini. Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Seru sekali, Ibu. Oke, karena kalian sudah melakukan ice breaking gitu ya. Jadi kayaknya kalian sudah semangat untuk masuk ke materi. Nah, ada yang masih ingat nggak kita kemarin belajar tentang apa? Coba diingat-ingat dulu. Pertemuan lalu kita belajar mengenai arti dan makna lambang Pancasila Ibu. Oke, good job.
Novia, bener banget. Kita di pertemuan lalu itu mempelajari tentang arti dan makna lambang Pancasila. Nah, sekarang ada yang masih ingat nggak lambang-lambang Pancasila itu apa aja? Hmm, ada bintang, ada kepala banteng, ada pohon beringin, Padi dan kapas sih, ada Bu. adidin kapas, dan ada rantai. Oke, good job untuk Jessica dan juga Novia karena telah menyebutkan lambang-lambang dari Pancasila. Nah, sekarang di pertemuan ini, eh, Ibu mau tanya, siapa yang di rumah itu sudah membantu mungkin ibunya atau ayahnya mencuci piring, terus juga memasak di keseharian? Saya ibu. Saya suka membantu ibu membereskan rumah. O- Oke, good job sekali Novia, karena kamu telah membantu ibu dan anggota keluarga yang lain ya mungkin untuk membereskan rumah. Mak Titi nggak Nah, pernah membantu orang tua ibu. oh iya, emang nggak pernah? Pernah, Iya, Bu. pernah melihat. Bohong, Bu. Oh, mungkin pas Novia nggak lihat Kak Titi Iya. itunya membantunya. Nah, sekarang berkaitan Tapi, dengan itu, tapi Bu, ya, saya lihat Tiara di rumahnya itu rebahan terus, nggak nggak bantu orang tuanya. Ya kan, ku bilang juga apa. Bohong, Iya, Bu. Itu betul. bohong. Mereka aja nggak lihat, Bu. mungkin Emang kalian, kamu bantu apa? Bukan Bantu nggak bantu berisik uang. itu. Bantu beresin tempat tidur. Oh, itu. ya mungkin kalian lihatnya itu cuma sehari gitu. Mungkin dalam seminggu, satu hari kalian lihat. Nah, 6 hari yang lain kan kalian nggak lihat gitu. Bahwa Mbak Tiara ini membantu ibunya untuk membereskan tempat tidur seperti itu. Nah, Ya, berkaitan dengan itu, Bu. hari ini kita akan belajar mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah. Jadi, Ibu nanti akan menjelaskan apa itu Pancasila, terus juga nilai-nilai itu artinya apa, terus juga penerapannya seperti apa. Nah, sekarang Ibu akan share screen. Ini sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Ini namanya adalah kartu perilaku dan ini adalah petunjuk penggunaan dari kartu perilaku. Nah, di gambar yang ini gambar apa sih? Ada yang tahu nggak? Kamarnya berantakan ya, Bu. Iya, benar Ruang banget tamu kamarnya ya. berantakan. Iya, kamarnya berantakan. Nah, perilaku ini tuh menurut kalian baik atau buruk? Buruk, Bu. Buruk, Ibu. Buruk. Oke, benar banget. Perilaku ini tuh buruk dan tidak patut untuk dicontoh ya, anak-anak. Kenapa? Karena perilaku ini tuh mencerminkan Pancasila atau tidak? Tidak. Tidak. Oke, karena perilaku ini tuh tidak mencerminkan Pancasila, jadi tidak patut untuk kita contoh. Nah, di slide selanjutnya, ini juga ada kartu perilaku dari Caca dan ayahnya yang bekerja sama untuk mencuci piring. Ini itu mencerminkan perilaku dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia karena mereka bergotong royong untuk mencuci piring secara bersama-sama. Tapi di bawahnya ini ada perilaku yang tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu saat Ciko marah dan menolak untuk membantu ibunya. Perilaku ini tuh tidak patut kita contoh karena kita seharusnya
membantu kedua orang tua kita. Nah, sebelum lanjut ke gambar ketiga, Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu nilai-nilai itu apa sih gitu. Dan juga Pancasila itu apa sih? Gitu Iya, ya. Ibu. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara dari Indonesia. Pancasila ini berisi dari 5 nilai penting yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini mengajarkan kita untuk berbuat baik ke sesama makhluk hidup, bekerja sama, terus juga menghargai pendapat dan juga berlaku adil. Nah, lalu nilai-nilai dari Pancasila itu apa sih? Ada yang tahu? Oke, sepertinya masih belum tahu ya. Nah, Ibu jelaskan sekarang, nilai-nilai Pancasila itu adalah ajaran kebaikan yang harus kita lakukan setiap hari. Nah, nilai ini itu membantu kita menjadi anak yang baik, suka menolong, dan juga sopan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan, kita kan dari tadi membicarakan perilaku, sikap gitu ya. Ada yang tahu nggak sih perilaku itu apa? Apa ya? Tiara, kamu tahu gak jawabannya? Aku tahu, saya tahu, Bu. Ya, silahkan. Anak Fatiara. Eh, perilaku itu eh, tindakan yang baik ataupun buruk, Bu. Oke, benar banget. Perilaku itu Itu adalah suatu tindakan. tindakan atau perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Contohnya bisa menyapu, mengepel, terus juga membuang sampah pada tempatnya, membantu orang tua seperti yang Novia lakukan tadi, lalu juga bisa membaca buku. Nah, sekarang itu ada sikap. Ada yang tahu nggak sikap itu apa? Sepertinya masih belum tahu ya. Nah, Ibu jelaskan di sini sikap adalah cara kita bersikap kepada orang lain. Contohnya tersenyum, terus juga menghargai orang lain, bersikap sopan, mendengarkan teman. Nah, sikap ini itu terlihat dari ucapan dan perbuatan kita. Nah, sekarang kita lanjut ke gambar ketiga ini. Ini gambar Tino sedang membagi permen kapas yang sama rata untuk adiknya. Nah, perilaku ini itu mencerminkan nilai keadilan, yaitu sesuai dengan sila kelima Pancasila, karena Tino dan adiknya itu mendapatkan bagian yang sama tanpa pilih kasih. Nah, di gambar keempat, mirip dengan perilaku anak Fatiara tadi, yaitu membersihkan tempat tidur. Ini adalah gambar Disha membersihkan tempat tidurnya sendiri. Nah, perilaku ini sesuai dengan sila kedua dan kelima Pancasila karena menunjukkan tanggung jawab, kerapian, dan juga sikap adil karena kita membantu menjaga kebersihan rumah. Nah, ini adalah gambar anak yang tadi, yaitu anak yang kamarnya berantakan ya. Nah, ini tuh tidak sesuai dengan sila kedua dan kelima Pancasila, karena anak ini membiarkan kamarnya berantakan dan tidak mau peduli dengan kebersihan rumah gitu ya. Serta dia tuh tidak adil karena membiarkan orang lain bekerja untuk membersihkan kamarnya sendiri. Di gambar selanjutnya, ada kakak beradik yang tidak mau mengalah karena mungkin berebut sesuatu gitu ya. Dan sikap ini itu atau perilaku ini tidak sesuai dengan sila ketiga dan juga keempat Pancasila. Karena mereka tidak rukun dan juga tidak bermusyawarah sebelum memutuskan sesuatu. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada gambar berdoa sebelum makan, yaitu Nisha dan keluarganya itu berdoa sebelum makan. Nah, perilaku ini mencerminkan sikap
bersyukur kepada Tuhan dan juga menghormati ibadah keluarga yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Lalu gambar yang terakhir itu ada Marcel yang tidak mau makan. Nah, dia tidak bersyukur atas rezeki yang sudah diberikan Tuhan, jadi perilaku dia itu tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, setelah kalian lihat kartu perilaku yang sudah Ibu tayangkan, sekarang kalian akan melihat video YouTube gitu ya mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan rumah. Sebentar. Sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Ya, Oke. Ibu. Kalian simak ya videonya. Simbol dalam Pancasila, yang pertama sila ke-1 bintang, sila kedua rantai, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, dan sila kelima padi dan kapas. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila: sila ke-1 nilai ketuhanan, sila kedua nilai kemanusiaan, sila ketiga nilai persatuan, sila keempat nilai kerakyatan, dan sila kelima nilai keadilan. Penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Makna sila-sila Pancasila telah kamu pelajari di video pembelajaran sebelumnya. Kamu tentu telah memahaminya, bukan? Setelah paham, ayo terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kamu menerapkan nilai-nilai Pancasila, bacalah teks berikut. Namaku Alisa. Aku tinggal bersama ayah, ibu, dan kakak. Keluarga kami menganut agama Islam. Kami selalu melakukan ibadah bersama-sama. Kami melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Selesai sholat, kami berdoa bersama. Setelah itu, kami selalu mengaji bersama. Alisa belajar mengaji dengan kakak. Ayah dan ibu juga mengaji bersama. Alisa selalu mencium tangan ayah, ibu, dan kakak setelah selesai sholat. Ini adalah perilaku patuh kepada orang tua dan menghormati sesama. Perilaku ini sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Alisa juga selalu mendengarkan nasihat kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya selalu menasihati untuk taat beribadah. Alisa juga selalu bersikap santun kepada seluruh anggota keluarga. Ia biasa bertutur kata lembut, bersikap sopan, dan tidak pernah berkata kasar. Teks di atas merupakan contoh penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila di lingkungan keluarga. Cermati contoh lain tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga berikut ini ya. Penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Penerapan makna sila pertama di antaranya: melaksanakan ibadah bersama anggota keluarga, patuh dan mendengarkan nasihat orang tua dalam hal kebaikan, berdoa bersama keluarga, mau bermain dan bergaul dengan tetangga walau berbeda agama, tidak mengganggu anggota keluarga yang sedang beribadah, toleransi kepada anggota keluarga yang berbeda agama, dan merayakan hari raya bersama-sama di rumah. Penerapan makna sila kedua di lingkungan keluarga di antaranya: saling membantu dalam membersihkan rumah, saling menyayangi antar anggota keluarga, rukun dengan saudara, tidak pilih kasih antar anggota keluarga, berbicara dengan sopan dan bersikap santun kepada orang tua, membantu tetangga yang mengalami kesulitan, mengucapkan permisi saat lewat di depan tetangga yang lebih tua. Penerapan makna sila ketiga di lingkungan keluarga di antaranya: bekerja sama saat membersihkan rumah, menjaga nama baik keluarga kapanpun dan dimanapun berada, hidup rukun dan tidak bertengkar dengan anggota keluarga, bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar rumah, membanggakan orang tua dengan giat belajar, menghargai masakan yang dibuat oleh orang tua. Penerapan makna sila keempat di lingkungan keluarga di antaranya: berdiskusi bersama anggota keluarga, menghormati pendapat saudara saat berdiskusi, berkata yang baik dan sopan saat berpendapat dengan anggota keluarga, menyelesaikan masalah di dalam keluarga dengan cara musyawarah, tidak boleh memaksakan kehendak sendiri kepada anggota keluarga yang lain, dan setiap anggota keluarga menerima dan menghargai hasil keputusan bersama. Penerapan makna sila kelima di lingkungan keluarga di antaranya: menyisihkan uang jajan untuk ditabung, adil membagi waktu bermain dan belajar, menerapkan gaya hidup hemat atau tidak boros, bersikap adil dalam pembagian hak dan kewajiban setiap anggota keluarga, belajar dengan giat, menjaga barang milik saudara agar tidak rusak saat dipinjam, dan tidak menghambur-hamburkan makanan. Nah, itu tadi dari video pembelajaran yang sudah kalian simak, yaitu ada penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Nah, sekarang setelah kalian melihat atau menyimak gitu ya video yang sudah Ibu sajikan dan juga kalian sudah menyimak penjelasan dari Ibu, sekarang kalian akan Ibu kasih LKPD mencocokkan dan juga mencocokkan gambar dengan deskripsinya seperti itu. Sebentar. Nah, jadi Ibu
bagi kalian ke dalam beberapa kelompok kecil gitu ya. Mungkin satu kelompok 4 orang, 3 orang gitu. Dan juga kalian akan berdiskusi untuk mencocokkan gambar mana yang sesuai dengan sila dan juga deskripsi dari kegiatan gambar tersebut. Nah, kalian boleh berdiskusi di Zoom ini atau mau di telepon gitu ya, di kelompok kalian. Nah, ini dari LKPD. Nah, setelah kalian akan eh, mencocokkan gambar dari ketiga gambar ini, Ibu akan menunjuk kalian untuk mempresentasikan secara sederhana saja. Kenapa? Misalnya, kenapa gambar satu masuk ke sila kedua, atau mungkin gambar ketiga masuk ke sila pertama gitu. Kenapa nggak masuk ke sila ketiga aja? Seperti itu. Mungkin bisa berdiskusi terlebih dahulu ya, anak-anak. Iya, Ibu. Kalau kalian sudah selesai untuk diskusi, bisa langsung bilang ke ibu dan ibu akan memandu untuk mencocokkan gambar gitu, menempelkan di layar board wall, di layar screen ini. Sebentar, Ibu. Ibu beri waktu berapa? 10 menit cukup? Cukup, Ibu. Cukup, Bu. Oh, Oke, selamat mengerjakan. Oke, sudah selesai anak-anak? sudah Ibu. Sudah, Ibu. Oke, sebentar ya. Ibu izin share screen terlebih dahulu. Nah, untuk gambar yang pertama atau sila yang pertama itu ada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, kegiatannya itu ada gotong royong membersihkan rumah. Nah, ada yang bisa jawab gambar yang cocok itu gambar yang mana? Saya Ibu. Oke, anak Jessica. Gambar yang cocok yang mana? Menurut sila ketiga ini gambar yang cocok di gambar yang kedua Ibu. Yang warna merah ini ya? Ya, betul Ibu. Oke, kita pasangkan di sini. Lalu, untuk yang kedua itu ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengucapkan salam kepada orang tua saat kita pergi dan pulang. Itu gambar yang mana yang cocok? Ada yang bisa jawab? Gambar yang bingkainya warna biru, Ibu. Oke, gambar yang paling atas kita cocokkan di sini. Lalu gambar yang terakhir, atau sila yang terakhir yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu berdoa sebelum makan. Gambarnya yang mana? Yang bingkainya warna orange, Bu. Oke, kita cocokkan di sini. Lalu kita kirim jawabannya apakah benar? Hebat sekali, ternyata benar semua. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk presentasi secara sederhana saja. Kenapa? Kenapa kalian tadi itu memilih? Nah,
kenapa gambarnya bingkai warna oranye ini adalah sila pertama? Lalu kenapa yang warna biru ini sila, oh maaf, bingkai warna oranye ini sila kedua, lalu yang bingkai warna biru ini sila pertama, dan juga bingkai yang warna merah ini sila ketiga. Kenapa? Ada yang mau presentasi? Mungkin dua anak aja. Saya mau. Oke, silahkan Adik Novia. Ini menjawab salah satu atau bagaimana? Kamu tadi memilih yang bingkai warna apa? Gambar yang mana? Bingkai warna biru. Oke, yaitu Oh, berdoa sebelum makan. Nah, iya. kenapa kamu memilih gambar berdoa sebelum makan ini masuk ke sila pertama? Kenapa nggak masuk ke sila ketiga atau mungkin sila kedua? Karena berdoa itu mencerminkan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi, eh, sila yang cocok dengan pengawalan pada gambar tersebut itu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Begitu, Ibu. Oke, benar banget yang dikatakan oleh Adik Novia. Kenapa gambar berbingkai warna biru ini masuk ke sila pertama? Karena berdoa itu masuk ke nilai ketuhanan, yaitu mencerminkan ketakwaan kita, keimanan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Lalu selanjutnya, mungkin tinggal sila kedua dan juga ketiga. Ayo siapa? Mungkin adik Fahtiara atau adik Jessica? Tiara duluan Ibu katanya. Oke, terserah deh yang mana dulu. Hmm, saya mau ini Bu menjawab yang bingkainya warna orange. Oke, yaitu gambar mengucapkan salam saat kita pulang atau pergi. Kenapa masuk di sila kedua? Kenapa nggak ketiga atau mungkin ke satu gitu? Karena menurut saya sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi manusia itu harus beradab kepada siapapun, apalagi pada orang tua. Jadi kita harus selalu mengucapkan salam kepada orang tua saat pulang maupun pergi. Oke, good job, Wah Tiara, bener banget. Sila kedua ini merupakan sila dengan nilai kemanusiaan gitu ya. Jadi kita harus eh, memanusiakan manusia gitu bahasanya. Karena dengan mengucapkan salam kepada orang tua saat pulang dan pergi, kita mencerminkan eh, sikap beradab gitu kepada sesama makhluk hidup, yaitu sama manusia, mungkin sama hewan, dan juga sama tumbuhan. Yang terakhir, yaitu ada sila ketiga yang berbingkai warna merah. Silahkan. Mau menjawab Ibu. Tadi Iya, kan saya memilih bingkai warna merah. Nah, iya. itu kan gambarnya gotong royong, jadi termasuk ke sila ketiga. Karena merupakan perwujudan eh, dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang mengajarkan kerjasama untuk kepentingan bersama. Jadi kegiatan gotong royong itu memperkuat tali persaudaraan, kebersamaan, dan kekeluargaan. Seperti itu, Ibu. Oke, baik sekali jawabannya sudah sangat jelas. Kenapa masuk di sila ketiga? Karena gotong royong ini sangat mencerminkan nilai persatuan gitu ya, sangat mencerminkan bangsa Indonesia, yaitu apa-apa selalu dikerjakan secara bersama-sama. Nah, apakah kalian sudah melakukan perilaku dari ketiga ini di rumah, di lingkungan rumah? Semuanya mungkin? Saya sudah, Bu. Sudah juga, Ibu. Saya juga sudah, Ibu. Alhamdulillah, berarti sudah semua ya, sudah eh, melakukan
perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah. Nah, sekarang eh, ada yang bisa merefleksikan tidak nilai-nilai Pancasila yang kita pelajari tadi itu ada apa saja, dan juga perilaku yang mencerminkan dari nilai-nilai Pancasila itu ada apa saja. Perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila ya, Ibu. Iya, yang tadi digambar mungkin yang mencocokkan itu. Tadi itu ada kita harus berpamitan dengan orang tua sebelum berangkat ke sekolah atau sebelum berangkat berkegiatan di luar. Lalu ada kita harus berdoa sebelum melakukan aktivitas apapun dan kita harus membantu sesama. Baik sekali ya, adik Novia jawabannya. Jadi kita bisa menyimpulkan hari ini kita belajar mengenai nilai-nilai Pancasila yang kita cerminkan atau perilaku kita saat di rumah, yaitu nilai-nilai dari nilai persatuan, nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita harus mencerminkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Karena kita itu bisa hidup dengan rukun apabila kita mencerminkan perilaku yang sesuai dengan Pancasila seperti menolong, gotong royong, terus juga bermusyawarah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu akan mengirimkan link asesmen ya, karena kita keterbatasan keadaan, kita pembelajarannya hari ini daring, jadi kita mengerjakan asesmennya itu secara daring juga. Nah, Ibu sudah menyiapkan link asesmennya. Nah, asesmennya ini sebenarnya Ibu buat di kertas gitu ya, tapi karena hari ini pembelajarannya daring, Ibu ganti di Wayground. Nah, untuk soalnya itu ada 10 soal pilihan ganda, jadi ABCD ya bentuknya, dan soalnya tidak terlalu panjang, karena Ibu tahu kalian pasti malas untuk membaca ya kalau panjang-panjang. Nah, setelah Ibu kirim ini, kalian bisa langsung mengerjakan soal asesmennya. Untuk waktunya butuh berapa menit? Ada berapa soal, Ibu? Ada 10 soal. 10 soal saja. Iya, 10 soal saja. 5 menit, Ibu. 5 10 menit sudah menit. selesai. 10 menit deh, Ibu. Oke, 10 menit ya. Bisa Ya, dikerjakan Ibu. dari sekarang. Selamat mengerjakan anak-anak. Oke, Ibu. Oke, sudah selesai anak-anak mengerjakan asesmennya. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah lancar mengerjakan asesmennya. Alhamdulillah, Lancar. lancar, Ibu. Soalnya tidak panjang-panjang kan? Enggak, Bu, soalnya mudah sekali. Oke, Lumayan alhamdulillah. Enggak loh, Ibu buatnya sudah pendek-pendek, sudah Ibu Iya. buat sependek-pendek, sependek mungkin. Nah, Iya. sekarang Ibu mau tanya, hari ini kalian sudah belajar apa aja dari awal sampai akhir ini? Ada yang bisa berpendapat? Apa ya tadi?
Ya, diingat-ingat dulu tadi kalian lihat video apa, terus lihat kartu-kartu apa, terus lihat apa aja tadi, menyocokkan apa. Oh, itu Bu, mencocokkan eh, gambar dengan sila Pancasila yang sesuai dengan gambarnya. Ya, izin menjawab, Iya, Ibu. iya silahkan, Anak Novia. Di hari ini kita belajar mengenai nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, good job. Pinter sekali. Jadi, kalian sudah menyimak dengan baik hari ini mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah, di lingkungan kalian sehari-hari. Nah, sekarang coba ingat-ingat lagi, apa aja perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dari video yang kalian simak tadi, mungkin dari penjelasan ibu yang sudah kalian simak juga, apa aja? Perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila itu ada beribadah tepat waktu, berdoa sebelum belajar, belajar, makan, dan lain-lain. Lalu membantu teman yang sedang kesusahan, menghargai pendapat teman. eh, itu saja Ibu dari saya. Oke, ada tambahan yang lain mungkin? Atau cukup? Mengucapkan salam sebelum Oke, baik. pergi ataupun pulang. Sudah? Jessica nggak nyimak Ibu. Sudah, Ibu. Nah, benar banget yang dikatakan anak Novia dan juga anak Fatiara bahwa perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu ada berdoa sebelum makan, terus menolong teman yang sedang kesusahan, terus juga mengucap salam kepada orang tua, terus juga gotong royong, dan membagi makanan dengan adil. Nah, nilai-nilai Pancasila ini bisa kita terapkan melalui perilaku yang sederhana di rumah, contohnya membantu orang tua, terus juga menjaga kebersihan kamar, menjaga kebersihan rumah, terus berbagi dengan saudara, berbicara sopan, tidak membentak siapapun gitu ya. Nah, oleh karena itu, setiap tindakan yang baik yang kita lakukan di rumah itu mencerminkan pelaksanaan sila-sila Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk sekarang apakah ada yang masih ingin ditanyakan atau dibingungkan gitu mengenai materi hari ini? Tidak ada, Ibu. Sudah paham Ibu? Oke, alhamdulillah kalian semua sudah paham dan sudah menyimak penjelasan Ibu dan juga video tadi dengan baik. Sekarang, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, siapa yang memimpin atau mau Ibu yang memimpin? Oke, Ibu saja ya yang memimpin. Baik, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Apabila Ibu terdapat salah kata atau mungkin salah perbuatan, Ibu memohon maaf. Terima kasih juga sudah memberikan perhatian penuh terhadap pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Terima Selamat siang, kasih. Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.